Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wijang Sulistomo di channel YouTube Otomotif Syariah. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah motor maxi skutik dari Yamaha, yaitu Yamaha NMAX 2020 non ABS. Ini dia motor. Nah, untuk menyetandarkan dua motor ini sangatlah ringan ya teman-teman. Kita tinggal injek saja ini, lalu kita pegang bagian behel, lalu kita tarik. Nah, sangat enteng sekali teman-teman. Oke, sebelum kita mulai bahas motornya, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita sekarang mulai bahas dari bagian depan dari Yamaha New NMAX 2020 yang sudah ada di samping saya. Di atas kita akan menemukan windshield yang sangat besar, tapi ini fix ya, tidak bisa naik turun. Kemudian yang selalu diklaim oleh banyak pengguna Yamaha tentunya, yaitu ini tempat plat nomor motor Yamaha yang selalu ada di jidat. Oke, nah ini pasti selalu dikomplain oleh banyak orang. Kemudian turun di bawah, sekarang bentuk lampunya berubah. Yang dulunya cuma seperti ini biasa tanpa adanya klaster pemisah di tengah, sekarang sudah ada klaster pemisah di tengah dan lampunya pun atas bawah ada sendiri masing-masing, dua kanan kiri. Nah, untuk penerangan lampu depan dia sudah menggunakan lampu LED yang sangat terang digunakan saat malam hari. Di bagian spakbor, ini spakbornya terikat kuat di bagian tabung shock breaker bawah. Lalu untuk sen dia ada di bawah, di kanan dan di kiri. Keduanya masih menggunakan fog lamp biasa. Lalu untuk suspensi depan dia masih teleskopik. Kemudian di bagian ban ini dia bannya menggunakan IRC, ukurannya 110/70 ring 13. Nah, untuk bagian pengereman depan dia disc brake ya, tentunya di depan cakram. Kemudian masih menggunakan single piston untuk kaliper pengeremannya. Untuk desain keseluruhan Yamaha NMAX versi 2020 ini memang masih sekilas mirip dengan Yamaha NMAX generasi pertama. Nah, di bagian samping sebelah kanan kita di sini dapat melihat ada stiker stop and start system, kemudian ada logo Yamaha, kemudian ada lampu sen sebelah kanan yang terletak di bawah. Oke, nah untuk posisi riding tentunya sangat nyaman ya di Yamaha NMAX versi 2020 ini. Kita dapat selonjoran dengan santainya di motor yang bisa dibilang rajanya untuk kelas skutik maxi 150 cc. Lalu di bagian pembonceng ini kita pembonceng dapat footstep dari bahan aluminium. Lalu ada cover knalpot dan juga ada cover engine. Ngomong-ngomong soal engine, NMAX 2020 ini menggunakan mesin yang kubikasinya tergolong unik ya, 155 cc dengan menggunakan variable valve system atau VVA ya. Itu sama yang digunakan di Yamaha R15 ataupun Yamaha New Fiction R. Kemudian untuk rasio kompresinya, motor ini menggunakan rasio kompresi 11,6:1. Lalu untuk tenaga dari motor ini, dari mesin 155 cc nya menghasilkan tenaga 11,3 kW di RPM 8000 dengan torsi sebesar 13,9 Nm di RPM maksimal 6500 rpm. Nah, untuk bobotnya sendiri, motor Yamaha NMAX versi non ABS ini itu beratnya 130 kg ya teman-teman. Nah, sama seperti generasi sebelumnya, NMAX di sini juga menggunakan tulisan NMAX-nya menggunakan emblem simbol ya, tapi 155-nya menggunakan stiker. Kemudian turun di bagian bawah, dia menggunakan suspension subtank, yaitu suspensi tabung dipadukan dengan double arm dan pengereman cakram di bagian belakang ya teman-teman. Lalu untuk velgnya di belakang dia menggunakan velg ukuran 13 inci dengan dibalut ban 130/70 ring 13 inci.
Kemudian di samping kanan kiri spakbor terdapat mata kucing ya teman-teman. Lalu kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada mata kucing di bawah. Lalu untuk spakbornya ini sudah cukup panjang dan ini ngempleh-ngempleh gini ya, ngempleh. Lalu ada lampu plat nomor, ini sudah include dari sananya. Nih ya, ini akan menyala ketika motor dihidupkan. Dan untuk lampu belakang ini bentuknya mirip sekali dengan Yamaha X-Max 250cc. Di bagian atas lampu terdapat behel aluminium yang sangat besar. Nah, di bagian mesin, di bagian bak CVT, di atas terdapat filter udara. Ini di atas ini besar sekali filter udaranya. Kemudian cover CVT-nya ini di cover lagi menggunakan plastik nih. Tuh. Ini di cover lagi dengan plastik. Lalu yang saya heran kok ini kok goyang-goyang filter udaranya. Kok nggak dibikin yang agak kenceng gitu ya. Ya memang ini pengaitnya dibuat dari karet supaya fleksibel bisa bergerak naik ataupun turun. Lalu di bagian footstep pembonceng ini juga sama seperti di sebelah kanan, dia menggunakan aluminium. Nah, standar sampingnya ini ciri khas Yamaha ya, sangat enak sekali diraih ketika kita mau menyetandarkan satu, karena ada tuas pengungkitnya di sini. Oke, lanjut ke bagian kemudi ya teman-teman. Di bagian sebelah kanan ini ada glove box. Ini tinggal kita tarik, kita congkil saja ininya tanpa ada pengunci. Ini cukup lumayan dalam, bisa masuk sanitizer. Dan untuk penutupnya tinggal ditutup lagi. Lalu di bagian sebelah kiri ada juga glove box. Nih, dan juga ada power outlet 12 volt 1 ampere 12 watt. Ini cukup dalam ya teman-teman. Ini mungkin muat lah botol UC 1000 yang 600 ml itu. Lalu di bagian kunci, berhubung ini bukan tipe yang ABS, jadi dia kuncinya masih menggunakan shutter key yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk kuncinya. Dan di kunci ini kita dapat menemukan 4 fungsi sekaligus. Yang pertama untuk membuka jok, yang kedua untuk membuka fuel, kemudian untuk mengunci stang, menghidupkan sepeda motor. Oke, langsung saja. Untuk cara membuka tutup tangki, kita masukkan anak kuncinya ya. Lalu arahkan ke posisi open, lurus ke posisi open, putar sekali ke kanan sekali. Nah, sudah lurus ya posisi open. Lalu kita tekan bagian fullnya ini. Nah, maka dia akan otomatis terbuka. Kita ulangi. Kita tekan. Nah, dia akan otomatis terbuka. Bagian tutup tangkinya, teman-teman ya. Lalu untuk membuka jok, ini tetap sama di posisi open, lurus di posisi open sebelum on ya. Lalu kita buka, lalu kita tekan bagian tulisan seatnya ini, maka dia akan otomatis terangkat. Nah, setelah cetek kita bisa angkat. Di sini sudah ada pegasnya ya sedikit. Tuh. Nah, jadi dia bisa menahan ketika kita memasukkan barang atau mengeluarkan barang. Nah, untuk kapasitas bagasinya ini sangat-sangat luas. Ini ada tas, ada baju, ada buku, macam-macam lah pokoknya. Banyak sekali. Dan ini untuk helm, ini muat helm full face ya teman-teman. Untuk joknya sendiri, ini joknya sangat empuk dan sangat nyaman tentunya untuk melakukan perjalanan jauh. Lanjut untuk kesibukan jempol kiri Anda. Di sebelah kiri ada tuas rem tentunya. Lalu ada lampu jauh dekat. Ini ada lampu pas beam ataupun juga lampu menu ketika kita berhenti. Dan ada saklar untuk sen kanan kiri. Lalu ada klakson yang bunyinya seperti ini. Kurang berwibawa memang suaranya. Lalu di bagian kanan ini ada saklar untuk hazard dan tombol starter di bagian bawah. Di bagian atas ini ada engine cut off secara otomatis atau yang biasa dikenal dengan stop start
engine system. Nah, di bagian kanan ini juga terdapat tuas rem depan yang sangat empuk menurut saya. Dan di bagian stangnya ini di cover dengan plastik keras ya. Untuk spionnya sendiri ini mirip dengan Yamaha Vision. Lalu sekarang kita lanjut ke speedometer. Ketika pertama kali kita kunci kontak on, nah maka tampilannya akan seperti ini. Di atas ini ada indikator untuk engine start stop, lalu ada indikator full pump, lalu ada indikator lampu jauh dekat. Kemudian di sebelah kiri ini ada indikator lampu sen ke kiri, dan di sebelah kanan ada indikator lampu sen untuk ke kanan. Di bagian atas speedometer ini ada jam, lalu ada kilometer, lalu ada speedometer ya. Di sebelah kiri ada fuel capacity tank, di sebelah kanan ada suhu temperatur, lalu ini kilometer ya. Kilometer jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan. Nah, untuk merubah tampilan ini atau kita mau melihat trip A, trip B, kemudian fuel konsumsinya, lalu macam-macam kita bisa akses. Kita bisa menggunakan tombol yang ada di sini. Nih, tombol pas beamnya ini kita tekan ya. Nah, dia akan rubah. Nah, ini 2004 trip 1 2407 km dan konsumsi BBM-nya 44,4 km per liter. Kemudian kita pencet lagi. Nah, ini trip 2 dengan konsumsi yang sama. Lalu ada tegangan baterai 12,5 volt. Lalu ada trip perjalanan 499 km. Nah, untuk trip V-belt-nya itu 4.607 km. Oke, sudah itu saja yang dapat kita akses di bagian speedometer digitalnya. Mesin yang digunakan Yamaha NMAX 2020 ini basicnya adalah mesin Yamaha NMAX yang lawas, cuman mengalami upgrade yang cukup banyak, yaitu di bagian performa, di bagian tenaga juga tentunya, dan di bagian handling juga mengalami sedikit perbaikan. Nah, ini layout motornya ketika dari belakang. Nah, berbeda cerita ketika kita mengajak pembonceng di bagian belakang. Saya akan kasih contoh seperti ini. Bentar. Ketika kita riding, kita mencari posisi paling nyaman di motor ini, kita bisa selonjoran dengan santainya. Tapi yang dibonceng, kita lihat seperti apa ketika yang dibonceng akan naik. Kita lihat. Pembonceng itu sangat sulit untuk naik dan kakinya itu terlalu ngangkang, teman-teman ya. Terlalu lebar bagian joknya. Memang nyaman. Coba ambil bagian footstepnya. Masih bisa, teman-teman. Gimana Mas di belakang? Enak. Tapi naiknya susah. Oh, naiknya susah ya. Oke. Tapi enak kan? Ya udah, makasih Mas ya. Nah, sekarang waktunya kita mencicipi riding position dan rasa berkendara dari Yamaha New NMAX 2020 non ABS. Oke, sekarang kita mulai melajukan sepeda motor ini. Dan untuk suara mesin di bagian bak CVT memang masih terasa sangat kuat. Kemudian untuk performa dari kendaraan ini juga mengalami peningkatan yang cukup baik di bagian performa. Lalu untuk handling dan posisi berkendara, kaki kita bisa selonjoran di deck yang sudah disediakan. Lalu untuk kelincahannya juga sangat mumpuni, digunakan untuk menyelap-nyelip di kemacetan ibu kota. Kemudian untuk performanya sendiri sudah tidak diragukan lagi. Lalu motor ini juga sudah dilengkapi dengan lampu LED depan dan belakang dan lampu hazard yang menyala terang ketika kita gunakan di malam hari atau untuk melibas padatnya kemacetan di ibu kota. Lalu untuk kepresisian berkendara sangat presisi digunakan, untuk menikung kencang juga sangat nikmat motor ini untuk digunakannya.
Lalu untuk masuk gang kecil juga masih sangat mumpuni, tidak terlalu oversize bagian bodi motor dari Yamaha New NMAX 155cc non ABS yang saya review kali. Oke, itu saja video review kita kali ini. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, subscribe ke channel YouTube Otomotif Syariah, kemudian subscribe juga ke channel YouTube Wijang Sulistomo, dan follow akun Instagram kami di @wijangsulistomo. Kemudian bagikan video ini ke seluruh sosial media Anda. Saya Wijang Sulistomo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.